Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Belum, Kak. Sudah Pak. Ya, Nak Khadijah dan Nak Retno sarapan ya. Karena dengan kita sarapan itu melancarkan peredaran darah dari jantung ke otak, sehingga nanti mempermudahkan kita untuk menangkap pelajaran dengan baik. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mau minta kepada satu orang tua untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan, siapa yang mau? Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Nak Purwoko. Ya Pak. Mudah-mudahan kebaikan menyertai Nak Purwoko ya. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang nggak masuk nih? Untuk semua Pak. Semua ya. Semua, Ya, Bapak absen. Semua, Pak. Ya, semua. Ya, jangan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, ini Bapak mau bertanya ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Cinta tanah air Pak. Iya, ya. Semangat. Jadi, kita Semangat, Pak. yang pertama Nasionalisme Pak. menambahkan rasa semangat kita yang pertama kan. Yang kedua menambah rasa nasionalisme kita, sehingga itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah dan membagikan kelas kalian menjadi dua kelompok. Jadi kelompok A, ada yang mau Iya, bertanya Pak. Baik. terkait kelompoknya? Ada yang bertanya? Bapak tayangkan PowerPoint. Bapak harap kalian memperhatikan PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan. Kita hari ini mempelajari memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kompetisi dasarnya 3.1 menelaah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai. Silakan catat. Sudah catat? Baik, Pak. Ya, Nah, selanjutnya arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi istilah Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Insinyur Soekarno, Pak. Iya, fungsi dan peranan Pancasila. Jadi fungsi dan peranan Pancasila di sini ada 7 ya. Nah, yang pertama apa? Nah, Saya Pak. ya apa? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila Pak. Ya, terima kasih Nak Purwoko ya, sudah baik ya, Nak Purwoko ya. Nah, maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa. Kemudian membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang kedua? Saya Pak, Ya, apa? Pancasila sebagai kepribadian Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sumber hukum ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Nah, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena setiap sila-sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Maksudnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat dalam buku. Sudah, Pak. Ini Bapak tayangkan lagi ya.
biar kalian semakin paham Baik, dengan Pak. materi ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Hai, balik lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan bahas mengenai kedudukan Pancasila. Nah, teman-teman, apa aja sih kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, di sini ada artikel ya. Artikel arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Itu sudah ada di buku cetak artikelnya. Jadi nanti per kelompok ya. Jadi kelompok kalian ada tugasnya mendiskusikan video yang Bapak tayangkan tadi dan artikel arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kalian diskusikan bersama teman kalian, teman-teman kelompok. Diskusinya di WhatsApp group. Nah, kemudian diskusi itu dibuat pertanyaan seperti yang Bapak tayangkan. Bapak kasih waktu 30 menit. Baik, Pak. Sudah semua ya? Sudah Pak, Ya. saya sudah. Bagaimana diskusinya? Lancar? Sudah, Pak. Selesai, Pak. Diskusinya lancar? Lancar, Pak. Mari kita diskusikan ya hasil dari diskusi kalian. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A ya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, Itu Pak hasil diskusi kelompok kami. Saya, Pak. ya silakan. Nak Purwoko. Kedua, Pak. Ya, Apa maksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? ya silakan. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok, maka dapat kami simpulkan bahwa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman atau petunjuk atau arahan dalam melaksanakan semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam segala bidang. Artinya sebagai acuan, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iya, Pak. Ini ya, Pak, mencoba menyimpulkan ya, Pak, Ya. dari penjelasan Bapak tadi, bahwasanya untuk ini, Pak, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu merupakan makna Pancasila sebagai dian ada fungsi dan peranan Pancasila, Pak, di mana sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu Sudah bagus ini kesimpulan dari anak kita Nur Oktia ya. Sudah baik sekali. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nak Nur Oktia. Jadi segala aktivitas kita baik. Pak. Nah, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sudah seharusnya itu kita tunduk dan patuh kepada Pancasila. Nah, dengan tunduk dan patuh kepada Pancasila, berarti kalian sudah mencintai tanah air kita, yakni Indonesia. Indonesia. Indonesia Pak. Kemudian hal yang bisa kalian tunjukkan kalau kalian itu benar-benar cinta dengan tanah air, ya, kalian tetap berada di rumah, ya. Tetap berada di rumah di masa pandemi ini, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Baik, paham kira-kira semuanya? Baik, Pak. Baik, Paham, Pak. Pak. paham, Pak. Paham Pak. Ya, setelah mempelajari ini, ya kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pelajaran Pak. ini. Menyenangkan, ya? Pak. Ya, Menyenangkan, alhamdulillah. Banyak materi yang didapat, Ya Pak. Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi ada post-test. Itu post-testnya sudah Bapak bagikan, Pak kasih waktu 30 menit. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya kembali di WhatsApp grup ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Kurang lebih Bapak Baik, Pak.
Mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.